Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Demen Kisah Hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan rizki kepada kita semua. Amin ya Robbal 'Alamin. Mari kita lanjutkan kisah selanjutnya, yaitu kisah pemerintahan Hasan bin Tuban dan pembunuhan saudaranya Amr atasnya. Lalu kisah Lakniyah Zisyanatir mencaplok kerajaan Yaman. Dan kisah kekuasaan Zunuwas. Kisah pemerintahan Hasan bin Tuban dan pembunuhan saudaranya Amr atasnya. Tatkala anaknya yang bernama Hasan bin Tuban Asad Abi Karib berkuasa, dia berangkat bersama dengan penduduk Yaman dengan maksud untuk menguasai tanah Arab dan Persia. Tatkala mereka berada di sebagian negeri Irak, Ibrahim bin Hisham berkata, tempatnya di Bahrain sebagaimana dikatakan kepada saya oleh sebagian ahli ilmu, orang-orang Himyar itu tidak suka untuk melanjutkan perjalanan bersamanya dan mereka mengingatkan untuk kembali lagi ke negeri Yaman dan menemui penduduknya kembali. Maka mereka pun berkata kepada saudara Hasan yang bernama Amr yang saat itu bersama dengannya. Mereka berkata, bunuhlah saudaramu Hasan dan akan mengangkatmu sebagai raja kami dan kau kembali ke negeri kami. Amr pun merespon ajakan mereka. Lalu mereka sepakat untuk melakukan rencana tersebut kecuali seorang yang bernama Zurwain al-Himyari di mana dia melarang Amr untuk melakukan rencana jahat tersebut. Namun Amr tidak menerima nasihatnya. Maka berkatalah Zurwain al-Himyari, ketahuilah wahai orang yang membeli begadang malam dengan tidur, bahagialah orang yang senantiasa bermalam dengan mata tenang, adapun orang-orang Himyar mereka ingkar dan hianat, semoga Tuhan mengampuni Zurwain. Kemudian dia menuliskannya di atas secarik kertas dan memberikan stempel, lalu dia memberikannya kepada Amr seraya berkata, simpanlah surat ini dariku bersamamu. Maka Amr pun melakukan apa yang dia katakan. Kemudian dia membunuh saudaranya Hasan, lalu dia pun pulang kembali ke Yaman bersama dengan orang-orang yang bersamanya. Maka berkatalah salah seorang Himyar, tak tegalah mata yang melihat orang seperti Hasan terbunuh di negeri generasi yang lalu, seorang putra mahkota membunuhnya karena takut dipenjara. Esok harinya mereka berkata, Labab, Labab, tidak apa-apa, orang yang mati di antara kalian adalah yang terbaik di antara kita, dan orang yang hidup di antara kita adalah pimpinan kita, dan kalian semua pemimpin kami. Ibnu Ishaq berkata, ucapannya Labab-Labab dalam bahasa Himyar berarti labasa, tidak apa-apa. Sedangkan Ibnu Hisham menyebutkan, diriwayatkan bahwa bacaannya adalah libab bukan labab. Ibnu Ishaq berkata, tatkala Amr bin Tuban memasuki Yaman maka dia menderita insomnia sehingga dia tidak bisa memicingkan matanya sedikitpun. Tatkala penyakit itu demikian memberatkannya maka dia menanyakan pada para dokter, dukun dan tukang ramal apa yang sebenarnya menimpa dirinya. Maka berkatalah seseorang di antara mereka, demi Allah sesungguhnya tidaklah ada seseorang yang membunuh saudaranya atau keluarga dekatnya karena benci sebagaimana yang engkau telah lakukan terhadap saudaramu, kecuali dia akan menderita penyakit tidak bisa tidur dan dia akan ditimpa penyakit insomnia. Tatkala ungkapan itu dikatakan padanya, maka dia pun membunuh semua orang yang menyuruhnya untuk membunuh saudaranya Hasan. Mereka terdiri dari para pemuka dan pembesar Yaman. Hingga suatu saat tiba waktunya giliran Zurwain. Maka berkatalah Zurwain padanya, saya punya alasan yang meringankan saya. Amr berkata, apa itu? Zurwain menjawab, surat yang dulu aku berikan padamu. Maka dia pun mengeluarkan surat itu, ternyata dia dapatkan 2 bait syair. Dan dia pun meninggalkan Zurwain pergi dan dia berpendapat bahwa orang itu telah memberinya nasihat. Setelah Amr meninggal kerajaan Yaman menjadi kacau balau dan mereka terpecah menjadi sekian banyak kelompok. Kisah Lakniyah Zisyanatir mencaplok kerajaan Yaman. Seorang dari Himyar yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga kerajaan, yang bernama Lakniyah Yanuf Zusyanatir mencaplok tahta kerajaan Yaman dan membunuh para pembesarnya dan membuat keluarga kerajaan nelangsa. Maka seorang Himyar berkata kepada Lakniyah dalam sebuah syair, Himyar telah bunuh anak-anak dan mengusir putri-putrinya, melakukan pekerjaan yang melakukan dengan tangan mereka sendiri, menghancurkan dunianya dengan kekejian mimpi-mimpinya, sedangkan yang lenyap dari dunia adalah lebih banyak, demikianlah kurun-kurun itu telah berlaku kezaliman dan kekejian, sehingga kejahatan bertumpuk dan dikumpulkan. Lakniyah adalah seorang lelaki fasik yang gemar melakukan perbuatan homoseksual. Dia seringkali meminta anak-anak muda keturunan raja untuk datang ke istananya lalu dia melakukan hubungan homoseksual dengannya di sebuah kamar yang sengaja dia bangun untuk tujuan ini agar mereka tidak menjadi penguasa setelahnya.
Setelah itu dari atas kamar dia melihat pada para pengawalnya dan pasukannya yang hadir di sana dan dia mengambil siwak yang dia letakkan di mulutnya untuk memberi tanda pada mereka bahwa dia telah selesai melampiaskan hasratnya. Hingga pada suatu waktu dia mengirimkan seseorang untuk memanggil Zurah Zunuwas bin Tuban Asad saudara Hasan. Saat Hasan dibunuh dia masih anak-anak. Kemudian dia tumbuh menjadi seorang remaja yang ganteng, gagah, cerdas dan berkarakter budiman. Tatkala utusan itu datang menemuinya dia pun menyadari apa yang bakal terjadi, maka dia pun mengambil sebilah pisau tajam kecil yang dia simpan di antara kedua kaki dan sandalnya. Kemudian dia mendatanginya dan berdua dengannya. Saat itulah dia melompat dan menikamnya lalu dia menekuk dan membunuhnya. Lalu dia penggal lalu dia letakkan kepala itu di jendela yang menjadi tempat dia melihat pada orang-orangnya di bawah. Zunuwas meletakkan siwak di mulut orang Lakniah kemudian dia keluar ke tengah manusia. Maka mereka pun berkata padanya, "Wahai Zunuwas basah ataukah kering?" Maka dia pun menjawab, "Tanyakanlah pada kepala itu." Maka mereka pun melihat ke jendela dan mereka pun melihat kepala Lakniah telah terputus. Maka mereka pun bergegas menyusul Zunuwas hingga akhirnya terkejar. Mereka pun berkata, "Tidak selayaknya ada orang yang menjadi raja atas kami karena engkau telah membebaskan kami dari orang yang sangat bejat ini." Kisah kekuasaan Zunuwas. Orang-orang Himyar pun mengangkat Zunuwas menjadi raja mereka. Himyar kabilah-kabilah Yaman bersatu di bawah kekuasaannya. Dia adalah raja terakhir yang berasal dari Himyar, dia adalah Sahibul Uhdud dan dia menyebut dirinya Yusuf. Dia menjadi raja dalam kurun waktu sekian lama. Sementara itu di Najran ada sisa-sisa pemeluk agama Nabi Isa, alaihi salam yang berpegang teguh dengan kitab Injil. Mereka adalah orang-orang terhormat dan istiqomah dengan agama mereka. Mereka punya seorang pemimpin yang bernama Abdullah bin Samir. Agama Kristen itu berasal dari Najran, sebuah kawasan yang berada di tengah-tengah tanah dan penduduk Arab di zaman itu. Sedangkan penduduk Arab kala itu adalah para penyembah berhala secara keseluruhan. Penyebab masuknya agama ini ke Najran adalah adanya sisa seorang penganut Kristen yang bernama Faimiyun yang berada di tengah-tengah mereka lalu dia berhasil menjadikan pemeluknya pindah agama dari paganisme penyembah berhala menjadi pemeluk Kristen. Bersambung. Sampai jumpa di kelanjutan kisah sirah nabawiyah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.